Halo sahabat, jumpa lagi dengan channel Infomedia Channel. Kali ini kita akan membahas film Secret Survival Island, sebuah film bagaimana untuk bertahan hidup di tahun 2005. Film yang ditulis dan disutradarai oleh Stewart Raffill dan dibintangi oleh Billy Zane sebagai Jack, Kelly Brook sebagai Jennifer, dan Juan Pablo Di Pace sebagai Manuel. Dan sebelum kita simak Survival Island, mohon subscribe dulu channelnya ya, biar nanti update kalau kami upload video baru. Langsung aja simak kisahnya. Perjalanan menuju dermaga terlihat sekelompok cukong di dalam sebuah mobil akan melakukan liburan bersama. Salah satu cukong bernama Jake dan istrinya yang bernama Jennifer. Mereka bersama teman dengan pasangannya berencana pergi berlibur, memancing menggunakan kapal pesiar. Ketika sampai di dermaga, mereka disambut oleh kapten kapal yang bernama Richard. Nampak juga anak buah kapal datang membantu mengangkat barang-barang mereka. Salah satu ABK tersebut bernama Manuel. Ketampanan Manuel sempat menarik perhatian dua wanita yang akan pergi berlibur. Ketika rombongannya tiba di atas kapal, perhatian mereka semua terarah ke Manuel yang sedang bertengkar dengan seorang perempuan bernama Maria. Hingga kejadiannya tampar-menampar. Malam harinya terlihat Jack dan yang lainnya sedang minum-minum. Saat itu, Jack menawari Manuel yang sedang melayani mereka untuk ikut minum. Namun ajakannya ditolak, membuat Jack tidak menyukai Manuel, menganggap Manuel tidak sopan. Ketika malam hari semakin larut, Jack dan Jennifer masuk ke dalam kamar dan bercumbu. Suara cumbuan itu sampai terdengar ke kamar sebelah yang ditempati oleh Manuel yang sedang membaca buku dan merasa terganggu. Namun lama-lama ternyata dia menikmati juga dengan desahan suara itu, hingga menempelkan telinganya ke dinding. Di tempat lain terlihat Maria yang waktu itu bertengkar dengan Manuel. Dia mengerjakan ritual santet dengan tarian dan menggunakan media boneka untuk menyantet. Ketika wanita itu menampar media boneka santet, seketika Manuel yang saat itu masih menguping kamar sebelah yang lagi bercumbu, hidungnya mengeluarkan darah. Keesokan harinya, Jack menanyakan istrinya di mana keberadaan Manuel, karena pesanan birnya tak kunjung datang. Lalu datanglah Kapten Richard. Disusul kehadiran Manuel yang membawa pesanan minuman, Jack yang tidak menyukai sikap kurang ajar Manuel kemudian mengadu kepada kapten yang lalu mendatangi Manuel di dapur. Dan kapten pun menasihatinya agar menghargai pelanggan, namun Manuel tidak terima, disalahkan. Malah balik menyalahkan Jack yang tadi malam bercumbu bersama istrinya hingga terdengar olehnya. Dan sang kapten pun marah serta mengusir kalau nggak bisa menghargai pelanggan. Dengan emosi, Manuel pun mengambil kacamata renang untuk meninggalkan kapal sambil melemparkan serbet yang tanpa dia sadari jatuh ke kompor yang sedang menyala. Di sisi lain, Jack yang ditemani kapten dan temannya sedang menarik ikan besar yang menyangkut di pancingnya. Jennifer yang saat itu berada di atas kapal melihat kepulan asap api dari arah belakang kapal lalu memberitahukan itu kepada kapten. Kapten pun bergegas ke dapur dan berusaha memadamkan api yang mulai membesar menggunakan tabung pemadam. Namun karena api tidak bisa dikuasai, kapten pun menyuruh anak buahnya untuk melakukan evakuasi penumpang menggunakan skoci. Ketika malam hari, skoci yang mereka tumpangi terbalik terkena badai, membuat mereka terpisah satu sama lain. Keesokan paginya terlihat Jennifer yang berhasil selamat setelah berusaha berenang dan terdampar di sebuah pulau. Dia sangat sedih dan masih belum melihat rombongan yang lain. Ketika dia memandang ke arah laut, Jennifer melihat sosok tubuh manusia yang mengambang di permukaan air. Ia pun segera berlari mendatangi dan menariknya ke tepian. Ternyata tubuh yang mengambang adalah Kapten Richard, kemudian melakukan pertolongan. Di saat itu juga tiba-tiba Manuel datang dan membantu, yang ternyata juga selamat. Sayangnya kapten tak tertolong nyawanya. Jennifer bertanya kepada Manuel, apakah dia melihat suami dan teman yang lainnya? Manuel menjawab, dia tidak melihat teman yang lainnya. Ketika malam hujan lebat pun mengguyur, Jennifer dan Manuel berteduh di rongsokan perahu. Karena Jennifer mengeluh kedinginan, Manuel pun memberikan bajunya ke Jennifer. Sementara itu, ketika Jennifer terbangun dari tidurnya, dia melihat Manuel telah mengubur kapten. Nampak Manuel di pinggir pantai sambil menikmati kerang. Jennifer pun menyapa dan terus mandi di tepian pantai. Manuel yang menyaksikan lenggok Jennifer hanya menyimpan gairahnya saja. Usai mandi, Jennifer menghampiri Manuel, dan Manuel pun menawarkan kerang kepada Jennifer. Namun dia menolaknya, malah bertanya, memang gak ada makanan lain? Manuel menjawab, dia bisa saja mendapatkan ikan, namun Jennifer yang minta dibuatkan api untuk membakar. Namun menurut Manuel,
itu adalah sesuatu yang mustahil yang bisa mereka lakukan. Karena mereka tidak mempunyai alat di pulau ini untuk membuat api dan kemudian mengajak membuat gubuk sebagai tempat berteduh. Terlihat mereka pun berusaha bersama mengambil pelepah kelapa untuk membangun gubuk dan nampak kompak dan akrab. Menjelang sore, Manuel mengajak Jennifer mandi bersama. Karena pulau ini kosong, jadi lepas sajalah pakaian. Sambil mandi bersama Jennifer, bertanya kenapa Manuel menampar pacarnya waktu itu. Manuel pun mengatakan bahwa wanita itu bukan pacarnya, tapi dia mengaku hamil dan minta Manuel menikahinya. Dia terpaksa memukulnya karena dia menampar dan menendang membuat spontan dia membalasnya. Waktu pun sudah larut malam. Kedua orang ini tidur dengan lelap. Keesokan harinya, Jennifer menunggu Manuel yang akan pergi mencari ikan. Saat itu Manuel berhasil menangkap seekor lobster menggunakan tombak kayu yang dia buat. Ketika dia berjalan di batu karang, tiba-tiba dia melihat tubuh Jack yang saat itu terdampar. Manuel pun menolongnya. Di sisi lain, Jennifer sedang menggosok batang, berusaha membuat api. Namun sayang dia tidak berhasil dan membuatnya sangat kesal. Tak lama kemudian, dia mendengar panggilan Jack dan dia segera berlari dan melihat suaminya masih hidup. Dia sangat bahagia memeluk suaminya. Mereka berdua pun membaringkan Jack yang terlihat lemas. Jennifer pun mendatangi Manuel untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan suaminya. Manuel pun bercanda kalau dia sebenarnya nggak mau menolong suaminya, sebab dia ingin menjadi pengganti suaminya. Keesokan paginya ketika Jack terbangun dari tidurnya, dia terlihat cemburu setelah melihat keakraban istrinya dengan Manuel, yang saat itu sedang belajar mencari ikan, namun dia masih menahan kecemburuannya itu. Ketika mereka berdua mendatangi Jack, Jennifer kegirangan setelah melihat Jack berhasil membuat api. Ternyata dia mempunyai sebuah korek api. Jennifer pun memeluk Jack dengan mesra, namun saat itu Manuel tidak begitu menyukai kemesraan itu. Merasa tak nyaman berada di antara mereka, Manuel pun pergi meninggalkan mereka untuk kembali menyelam. Saat itu Jack mulai mencurigai kalau telah terjadi di antara Jennifer dan Manuel. Namun Jennifer berusaha meyakinkan suaminya bahwa tidak terjadi apa-apa di antara dia dan Manuel. Karena Manuel baik dan sudah menjaganya selama 2 hari, Jennifer kemudian meninggalkan Jack untuk berenang. Jack terlihat kesal karena dia tidak menemukan air pada buah kelapa. Jennifer lalu memberitahukan kepada suaminya kalau mau air kelapa, dia harus ambil kelapa yang sudah tua. Tak lama kemudian, Manuel yang datang pun menuju gubuk. Jack bertanya kepada Manuel, apakah dia berhasil menangkap sesuatu? Lalu Manuel menjawab kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, karena airnya terlalu dingin. Jack kemudian menyarankan kepada Manuel untuk mencari ikan di terumbu karang. Namun Manuel berkata dia tidak bisa melakukannya sendirian. Jack kemudian menyuruh istrinya untuk menemani Manuel. Namun Jennifer tidak mau. Jack memaksa karena dia sedang merencanakan sesuatu. Jack mencurigai Manuel karena dia pingin dengan istrinya. Jennifer marah sama Jack karena nggak mengenal jiwa Manuel. Jennifer pun akhirnya membantu Manuel. Dan Manuel menyuruh Jennifer agar tetap di permukaan untuk menghindari batu karang yang berbahaya. Manuel pun berhasil mendapatkan lobster. Tiba-tiba saja Jennifer berteriak karena tersengat ubur-ubur. Kemudian menawarkan dirinya untuk mengencingi agar tidak lebih parah. Ketika mereka sampai, mereka pun terkejut karena ternyata Jack sudah membuat gubuk baru untuk memisahkan mereka, agar mereka tidak tidur dengan Manuel. Jennifer pun marah dengan Jack, karena yang buat gubuk besar itu adalah Manuel. Manuel pun mengalah dengan tinggal di gubuk yang lebih kecil. Jennifer kemudian berusaha menjelaskan kepada Jack, kalau di antara dia dan Manuel tidak terjadi apa-apa selama ini. Namun Jack cemburu, tetap menyangka kalau Manuel menyukai Jennifer. Dan Jennifer sendiri juga menyukai Manuel. Saat melihat bekas sengatan ubur-ubur di ketiak Jenny, Jack pun curiga bahwa bekas merah di ketiaknya adalah bekas sengatan Manuel. Hal ini membuat Jennifer kecewa terhadap Jack. Saat Manuel sedang memanggang, Jennifer mendatanginya. Manuel menanyakan kepada Jennifer apa yang telah terjadi. Kemudian Jennifer pun menceritakan kalau suaminya curiga kalau mereka berdua memiliki sebuah hubungan asmara. Mendengar itu, Manuel mengatakan pada Jennifer, mungkin mereka memang harus melakukan hubungan itu. Mendengar itu, Jennifer terkejut dan menganggap itu adalah sebuah candaan. Namun Manuel mengatakan kalau dia tidaklah sedang bercanda dan sangat ingin melakukannya bersama Jennifer. Tak lama kemudian datanglah Jack. Ketika itu Jack mengeluarkan sebuah pisau lipat yang didapatkannya dari dasar karpet. Jack pun mengancam Manuel agar menjauhi istrinya.
Namun hal tersebut malahan membuat Manuel marah dan terjadilah perdebatan. Jennifer juga menjelaskan bahwa Manuel tidak pernah menyentuh dirinya. Manuel malahan mengatakan suatu hari ia akan menyentuh istrinya. Hal ini membuat Jack semakin kesal. Manuel pun mengingatkan kalau uang Jack di pulau ini nggak ada artinya. Akibat pertengkaran, Jack pun melarang Manuel menggunakan apinya, dan Manuel tidak akan berbagi makanan pada mereka. Jennifer pun menyalahkan Jack sudah melakukan hal bodoh, karena mereka tidak bisa mencari makanan di pulau itu. Namun Jack menjawab bahwa dia akan mencari makanan. Besok paginya, Jack terlihat mencari ikan menggunakan tombak. Namun karena kurang pengalaman, nampaknya nggak ada hasil. Ketika siang mengajak istrinya berburu kepiting. Namun saat dimakan, mereka berdua malah muntah-muntah. Mereka lalu pergi menyelam untuk mencarikan kerang. Dan merasa sangat bahagia saat mendapatkan satu kerang. Namun saat itu mereka melihat Manuel sedang membawa beberapa ikan yang dia dapat. Jack pun memutuskan untuk menyelam dekat batu karang. Sementara Jennifer ke pantai untuk memakan kerang yang dia dapatkan, namun dia memuntahkannya kembali. Kemudian Jennifer menghampiri Manuel yang sedang menikmati hasil buruannya. Dia bertanya ke Manuel apakah dia masih marah padanya. Manuel jawab kalau dia nggak marah. Malah dia menawari Jennifer untuk makan bersama. Namun Jennifer menolak karena takut ketahuan Jack. Manuel pun merayunya kalau tidak akan memberitahukannya ke Jack. Karena aromanya sudah menggoda Jennifer dan dia merasa lapar, akhirnya Jennifer memakan ikan yang ditawari Manuel. Jennifer meminta beberapa ikan yang akan dibakar di pondoknya. Manuel pun mengizinkan untuk membawa beberapa potong. Dan spontan Jennifer memberi kecupan ke Manuel. Sementara Jack hanya mendapatkan ikan-ikan kecil karena tidak punya peralatan berburu. Saat kembali dia hanya mendapatkan beberapa ikan kecil. Saat dia sedang menghidupkan rokok, dia merasa ada bau ikan bakar yang sudah Jenny makan. Jack pun bertanya, apakah dia minta ikan pada Manuel? Awalnya Jennifer berkilah, namun akhirnya dia mengaku kalau dia mencuri ikan Manuel. Jack yang curiga langsung bilang ke Manuel kalau istrinya sudah mencuri ikannya. Tapi Manuel menjawab kalau Jennifer nggak mencuri ikannya, tapi dia telah senang hati berbagi pada wanita yang dia cintai. Mendengar itu Jack naik pitam, hingga terjadi duel antara Jack dan Manuel. Jennifer melerainya. Jack lalu mengambil ikan yang dibakar Manuel karena dia telah mencuri api Jack. Esoknya, saat Manuel masih belum bangun, Jack mengambil kacamata Manuel untuk menyelam. Saat Jennifer terbangun, dia tidak melihat suaminya. Dia pun mencari dengan teriakan memanggil Jack. Mendengar teriakan Jennifer, Manuel pun terbangun dan memandang Jennifer dengan penuh tatapan gairah. Tak lama kemudian, dia baru sadar kalau kacamatanya telah raib. Dia meyakini ini ulah Jack yang telah mengambilnya. Manuel pun marah dan mau menghajar Jack, namun Jennifer menghalanginya. Manuel yang kesal akhirnya malah menyerang Jennifer dan bergulat. Rupanya pergulatannya pun justru mengesekkan gairah. Akhirnya terjadilah perbuatan mesum. Seusai melakukan persilangan, Jennifer sepertinya menyesal karena telah mengkhianati suaminya. Dia takut suaminya tahu dan meminta Manuel untuk merahasiakannya. Tapi Manuel malahan mengajak Jennifer untuk ikut bersamanya karena dia sangat mencintai Jennifer. Saat Jack kembali, dia mengembalikan kacamatanya. Sampai ke gubuk, dengan bangga dia menyerahkan hasil tangkapannya. Tapi Jennifer kurang merespon, sehingga Jack pun curiga. Lalu dia bertanya kepada istrinya, apa yang telah dia perbuat? Awalnya dia mengelak, menjawab, namun akhirnya mengaku. Karena Jack terus mengecar pertanyaan. Jack pun marah lalu menjambak Jennifer dan menyeret ke gubuk Manuel. Jack yang patah arang lalu menyendiri ke suatu tempat. Dia memilih menjauhi mereka. Dia berusaha mandiri untuk bertahan. Dan dia membuat kacamata menyelam dengan botol plastik bekas. Jennifer pun mencari kemana gerangan Jack yang gak kembali. Tapi dia gak menemukannya. Akhirnya dia pun tinggal bersama Manuel. Mengisi hari-hari dengan bercumbu, layaknya pengantin baru yang gak ada waktu nganggur. Saat sore-sore mereka berdansa, dan Jack mengawasi mereka dari kejauhan. Saat menyelam, Jack menemukan perahu rusak yang tenggelam, lalu dia menariknya ke pinggir pantai. Saat itu Jennifer dan Manuel masih berpelukan syahdu pun melihat Jack seperti menarik dengan susah payah menemukan sesuatu. Lalu mereka berlari menghampiri untuk membantu, namun Jack menolaknya. Jack pun berusaha memperbaiki perahunya. Saat Manuel pergi, Jennifer mendekati Jack yang sedang sibuk memperbaiki. Dia merasa gak yakin dengan perahu itu. Tapi Jack dengan yakin menjawab kalau besok dia akan pergi dengan perahu itu. Dan Jack menawari untuk ikut.
Asal Jennifer mau bercumbu di depan Manuel, ini membuat Jennifer marah. Malam hari, Jennifer memberitahukan rencana Jack kepada Manuel, kalau dia mau meninggalkan pulau itu besok. Manuel pun merasa cemburu, karena Jennifer masih berhubungan dengan Jack. Melihat Manuel marah, Jennifer pun merayu Manuel untuk berenang, dan mengajak Manuel bercumbu. Dan Jack hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat mereka bercumbu. Lalu Jennifer pun mengajak mengambil perahu Jack dan meninggalkan pulau. Manuel pun setuju. Terlihat pagi itu Jack meninggalkan perahunya untuk mencari ikan. Manuel yang menyaksikan hal itu segera membangunkan Jennifer untuk buru-buru berkemas untuk mencuri perahu. Tapi tiba-tiba saat muncul ke permukaan, Jack melihatnya. Saat Manuel dan Jennifer mau mencuri perahu, Jack pun mengejar mereka. Sayang disayang, Manuel dan Jennifer pun berhasil berlayar meninggalkan. Namun Jack melihatnya malah tersenyum sambil menikmati kelapa muda. Ternyata perahunya bocor. Ini mungkin sudah rencana Jack membiarkan mereka mencuri perahunya agar mereka tenggelam di laut. Saat sampai di pantai, mereka sudah disambut Jack dan langsung mengejar Manuel dan melempar tombak. Tombak tersebut menancap di punggung Manuel dan langsung terjatuh. Namun Manuel masih sempat menghajar Jack dengan batu dan Manuel pun melarikan diri. Malamnya Jennifer sudah disandra Jack dengan mengikatnya untuk memancing Manuel. Lalu nantinya Jack bisa menghabisinya. Dan tak lama kemudian Manuel pun datang. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua untuk mendapatkan Jennifer. Dan akhirnya Manuel pun bisa membawa kabur Jennifer. Esoknya dengan masih lemas akibat luka, Manuel membuat senjata untuk menghadapi Jack dan akan melawan habis-habisan dengan Jack. Walau Jennifer menyarankan untuk bersembunyi saja, sementara Jack sedang mencari keberadaan mereka. Hingga akhirnya dia pun menemukan persembunyian mereka di atas pohon. Jack pun melempar tombaknya dan mengenai Manuel. Manuel pun terjatuh. Saat Jack mau menghabisi Manuel, Jenny melompat sehingga Manuel pun punya kesempatan untuk mengambil batu. Saat Manuel mau menghantamkan batu, namun dia pun merasakan luka di tombaknya, membuat tubuhnya roboh ke belakang dan menimpa tombak Jack yang ada di sana dan menewaskan dirinya. Melihat itu, akhirnya Jack dan Jennifer pun berdamai. Suatu hari nampak sebuah kapal mendekati pulau yang berisikan keluarga yang sedang liburan. Mereka mendatangi pulau itu dan mencoba mendatangi gubuk dan melihat Jennifer sendirian sedang tertidur. Jennifer pun sangat gembira dan tidak menyangka apa yang dia lihat. Keluarga itu akhirnya mengajak Jennifer meninggalkan pulau dan sempat membawa korek api Jack. Saat di kapal, Jennifer melahap dan rakus makanan yang diberikan. Ditemani anak pemilik kapal, saat kapal melewati pulau, nampak Jack sedang menyelam. Lalu Jack meminta kapal berhenti. Jenny yang berada di buritan cuma memandangi seolah tak memperdulikan Jack, membiarkan Jack berada di pulau itu sendirian. Dan film pun selesai. Semoga sahabat yang telah meluangkan waktu menyimak diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja jangan lupa subscribe ya sahabat Infomedia Channel.